Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat lunak sistem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanhana Fadila Tulaili sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Tengku Said Agil Zailani sebagai presentator, Fatur Rangga Hasibuan sebagai presentator, Kuria Permata Ananta sebagai presentator, Muhammad Jeffrey Aryadi sebagai presentator, M. Zaki Pratama sebagai presentator, dan Siti Kholijah sebagai presentator. Adapun pada materi kali ini, subbab yang akan kami bahas ialah yang pertama ada sejarah, lalu ada prinsip kerja, jenis-jenis, fungsi, serta teknologi terbaru dari perangkat lunak sistem. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, kita masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenai sejarah perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program dari komputer. Perangkat lunak sendiri ini ialah program yang berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan sebuah data. Pada saat ini, tingkat pemrosesan yang dikerjakan perangkat lunak ini bersifat machine-like atau keinginan mesin, yang mulai berubah dengan sifat human-like atau keinginan manusia. Sistem operasi atau operating system atau biasa disebut OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Sistem operasi bisa disebut software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah, selanjutnya pada sejarah ini, kita akan mengetahui era perkembangan pada perangkat lunak sistem. Materi ini akan dijelaskan oleh Siti Kholijah. Kepada Dijah, dipersilahkan. Baiklah, saya Siti Kholijah akan mempresentasikan sejarah perangkat lunak sistem. Jadi, generasi pertama yaitu era pemula atau pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Penggunaan komputer saat itu masih digunakan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademik saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Yang ketiga, era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Yang keempat, era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesor, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Terima kasih kepada Dijah yang telah menjelaskan mengenai era perkembangan pada perangkat lunak sistem. Selanjutnya mengenai prinsip kerja yang akan dijelaskan oleh Muhammad Jeffrey Aryadi. Kepada Jeffrey, dipersilahkan. Baiklah, saya Muhammad Jeffrey Aryadi akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Software sistem secara otomatis bekerja saat kita menyalakan komputer atau booting sistem dan tetap berjalan selama kita menggunakannya. Software sistem menangani hardware dan software sehingga kita bisa menjalankan aplikasi komputer.
Terima kasih kepada Jeffrey. Selanjutnya mengenai jenis-jenis perangkat lunak sistem yang akan dijelaskan oleh Tengku Said Agil Zailani. Kepada Agil, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Ya, seperti yang kita lihat di PPT, ada 4 jenis perangkat lunak sistem. Yang pertama itu ada operation system, device drivers, firmware, dan utilitas. Android yaitu sistem operasi yang berbasis Linux yang dibuat khusus untuk perangkat layar sentuh. Yang kedua ada iOS. Sistem ini hampir sama dengan Android, tetapi sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Apple. Yang ketiga ada Linux. Perangkat lunak ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Yang keempat ada Microsoft Windows. Perangkat ini sama halnya dengan Linux, tetapi perangkat ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Di jenis kedua ada device drivers. Device driver sendiri merupakan perangkat lunak yang mengelola perangkat keras tertentu yang terpasang ke sistem. Perangkat ini membutuhkan driver penghubung. Contoh driver perangkat yaitu ada VGA dan ROM. VGA drivers, perangkat ini berfungsi sebagai pengelola grafis atau kualitas tampilan yang akan ditampilkan ke layar. Yang kedua ada ROM driver. Perangkat ini berfungsi untuk membaca disk dan mengirim informasi ke perangkat lunak. Di poin jenis ketiga adalah firmware, yang dimana firmware sendiri merupakan perangkat lunak yang sudah melekat atau permanen yang ditanamkan ke dalam memori yang berisi sekumpulan instruksi yang disimpan ke dalam perangkat keras secara permanen. Contohnya ada BIOS dan UEFI. BIOS merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai memberikan informasi dasar sistem komputer, menjalankan sistem operasi komputer, dan membantu sistem operasi. Yang kedua ada UEFI. Perangkat ini merupakan bentuk terbaru dari BIOS yang memiliki kelebihan lebih banyak dibandingkan dengan BIOS. Seperti UEFI mendukung driver perangkat 64 bit, security yang jauh lebih kuat, dan memiliki waktu startup yang lebih cepat. Di jenis keempat adalah utilitas. Utilitas sendiri sistem dibentuk untuk membantu hal menganalisa, mengoptimalkan sistem komputer. Sistem ini berfokus memperlancar fungsi OS, adapun beberapa contohnya seperti WinRAR dan MakeAF antivirus. WinRAR adalah perangkat yang dirancang untuk mengkompresikan atau mengarsipkan berkas. Yang kedua ada MakeAF antivirus, yaitu sistem yang berfungsi sebagai keamanan komputer yang mencegah virus-virus berbahaya masuk ke dalam sistem komputer. Terima kasih kepada Agil atas penjelasan materinya. Selanjutnya mengenai fungsi dari perangkat lunak sistem. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Fatur Angga Hasibuan. Kepada Fatur, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari perangkat lunak sistem. Yang pertama, fungsinya ialah memproses data atau instruksi perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Yang kedua, sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna komputer atau user dengan perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Yang keempat, mengontrol hardware yang ada pada komputer. Yang kelima, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Yang keenam, menjadi penerima printer ialah mengidentifikasi program di dalam komputer. Terima kasih, Fatur. Nah, setelah kita mengetahui sejarah, prinsip kerja, jenis-jenis, serta fungsi dari perangkat lunak sistem itu tersendiri, tentunya kita
ingin tahu mengenai teknologi terbaru dari perangkat lunak sistem itu sendiri. Nah, mengenai materi ini akan dijelaskan oleh Kuryah Permata Ananta dan M. Zaki Pratama. Kepada Yaya dan Zaki dipersilahkan. Teknologi terbaru. Beberapa contoh teknologi terbaru dari perangkat lunak sistem adalah Android 12. Pertama, meningkatkan kinerja sistem yang dapat membuat perangkat menjadi lebih responsif dan irit daya. Yang kedua, desain tampilan warna solid yang lebih simpel. Mengurangi beban kerja prosesor atau CPU sampai 22%, serta menghemat penggunaan server sistem hingga 15%. Beberapa fitur privasi ke dalam aplikasi untuk memberitahukan pengguna lebih banyak transparansi dan kontrol terhadap data pribadi. Yang kedua ada macOS Monterey 12. Adanya aplikasi FaceTime yang mendukung fitur SharePlay memudahkan pengguna Mac maupun iPhone dan iPad saling terhubung, bahkan dapat mengaktifkan fitur menonton bersama. Fitur Universal Control yang mempermudah pengguna Mac dan iPad untuk saling terhubung. Berbagi file, contoh, copy atau paste dengan mudah hanya dengan drag and drop dari MacBook ke iPad atau perangkat Mac lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi terbaru yaitu Windows 11. Windows 11 adalah raksasa teknologi asal Amerika Serikat yang dibikin oleh Microsoft. Windows 11 ini mempunyai ciri khas yaitu tampilannya tampak lebih halus dan menjadi perombakan besar pertamanya sejak 2015. Windows Store baru memungkinkan developer software menggunakan sistem pembayaran dalam aplikasi mereka sendiri dan tidak membayar komisi kepada Microsoft. Selanjutnya yaitu adalah iOS 16. iOS 16 ini adalah iOS sistem operasi yang dibikin oleh Apple. Fitur-fitur yang terdapat pada Apple yaitu edit message, undo send, dan dictation. Edit message digunakan untuk pengeditan pesan yang telah terkirim. Jadi, pengguna bisa memperbaiki jika ada typo pada pesan yang telah terkirim. Selain itu, undo send, yaitu untuk membatalkan pesan yang telah terkirim. Dan juga detection, yaitu fitur di mana pengguna mendeteksi kata-kata yang diubah menjadi tulisan. Yang kedua, yaitu live text. Live text itu akan menampilkan caption secara otomatis saat pengguna memutar konten video yang berisi narasi suara maupun percakapan. Dan juga di dalam iOS 16 ini terdapat Apple Play Letter. Fitur ini mirip seperti yang ada di beberapa e-commerce yang beredar, yaitu memungkinkan pengguna untuk membeli produk menggunakan Apple Pay secara kredit. Terima kasih kepada Yaya dan Zaki atas materi yang telah disampaikan. Sampailah kita pada di akhir presentasi. Saya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Wanhana Fadila Tulaili, mewakili anggota kelompok 3, ingin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tamat. Dan Lagi masih gladi tuh, Cok. Kok gladi? iya, tadi Ini